Kiprah Arya Penangsang. Oleh Damar Shashanka. Bagian 5 Perselisihan Adiwijaya dengan Arya Penangsang. Suasana tegang. Tak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. Hanya bunyi detak jantung yang berdegup kencang saja yang terdengar. Dan hanya terdengar oleh masing-masing pemilik jantung sendiri. Nampak, Adipati Adiwijaya dan Arya Penangsang telah berhadapan dengan keris terhunus di tangan. Mata keduanya saling bertatapan. Gigi mereka saling bergemeletukan. Tinggal menunggu siapa dulu yang memulai menyerang. Di bawah, kedua kelompok prajurit khusus dari Jipang dan Pajang juga tegang. Begitu junjungannya diserang atau memulai menyerang dulu, maka mereka pun telah siap menyerang lawannya. Sesaat, mereka melirik ke arah junjungannya yang masih berdiri berhadap-hadapan, sesaat kemudian mereka melirik lawan mereka yang bersila bersebelahan. Suasana benar-benar genting. Di saat kritis seperti itu, di saat keadaan yang tinggal meledak sebentar lagi, tiba-tiba terdengar suara salam yang keras. Disengaja keras. Assalamualaikum. Serta-merta, semua mata segera melayangkan pandangannya ke arah mana suara salam itu berasal. Nampak Sunan Kudus keluar dari ruang belakang diiringi beberapa santri. Sembari menghela nafas, seluruh prajurit Jipang maupun beberapa prajurit Pajang yang muslim menjawab salam Sunan Kudus, walau tidak serempak. Di sana, baik Adipati Adiwijaya maupun Arya Penangsang segera menghela nafas melepaskan ketegangan yang semenjak tadi menyergap seluruh persendian dan melepak di dada masing-masing. Sunan Kudus berjalan menghampiri mereka sembari berucap lantang. Loh. Kalian ini priai, bangsawan, Damar Shashanka, atau pedagang keris? Sunan Kudus bergerak ke tengah-tengah antara Arya Penangsang dan Adipati Adiwijaya. Posisi Adipati Adiwijaya berada di sebelah kiri Sunan Kudus sedangkan Arya Penangsang berada di sebelah kanannya. Terlihat, Sunan Kudus sigap memegang pergelangan tangan kedua priai yang tengah hendak saling serang itu. Namun, bagi yang jeli, pasti akan melihat bahwa tangan kiri Sunan Kudus tengah memegang erat pergelangan tangan kanan Adipati Adiwijaya yang tengah menggenggam Kiai Carubuk, sedangkan tangan kanan Sunan Kudus memegang erat pergelangan tangan kiri Arya Penangsang yang jelas-jelas tidak menggenggam apapun. Tangan kanan Arya Penangsang yang menggenggam Kiai Brongot Setan Kober bebas bergerak leluasa. Sunan Kudus menatap tajam Arya Penangsang, terdengar dia membentak. Sarungkan kerismu, Penangsang. Arya Penangsang termangu. Masih belum bergeming. Sekali lagi Sunan Kudus membentaknya. Sarungkan, Penangsang. Arya Penangsang ragu. Belum juga menurunkan kerisnya. Sekali lagi Sunan Kudus membentaknya lebih keras. Sarungkan kataku. Kali ini Arya Penangsang menurunkan Kiai Brongot Setan Kober yang terangkat, kemudian menyarungkannya ke dalam warangkanya. Melihat Arya Penangsang menyarungkan keris, Adipati Adiwijaya pun lantas ikut menyarungkan Kiai Carubuk ke dalam warangka. Hampir saja aku membuat makanan segar bagi burung, Arya Penangsang bergumam setengah menggeram. Adipati Adiwijaya tersenyum kecil. Sunan Kudus menghela nafas, sembari tetap di posisinya, Sunan Kudus berkata kepada Adipati Adiwijaya. Maafkan atas situasi yang tidak semestinya terjadi ini, anak Mas Adiwijaya. Saya menyesal. Dan untuk kebaikan kita bersama, saya menyarankan tidak ada salahnya jika anak Mas beserta rombongan pulang ke Pajang lebih awal. Di sini, saya pribadi dan seluruh masyarakat Kudus sudah merasa sangat terhormat atas kedatangan anak Mas Adiwijaya berikut rombongan jauh-jauh dari Pajang. Adipati Adiwijaya menghaturkan sembah di depan dada sembari berkata, Bapak Sunan, seharusnya saya yang meminta maaf kepada Bapak Sunan Kudus, karena hampir saja saya membuat seorang wanita menjadi janda baru di ruangan dalam pesantren ini. Mata Sunan Kudus maupun Arya Penangsang berkilat mendengar kata-kata Adipati Adiwijaya. Sunan Kudus segera menyela. Sudahlah. Saya memaklumi kemarahan anak Mas Adiwijaya. Daripada berlarut-larut, sebaiknya anak Mas mengalah. Baiklah Bapak Sunan, memang lebih baik saya dan rombongan mengundurkan diri dari sini. Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pemanahan beserta beberapa prajurit khusus Pajang segera berpamitan kepada Sunan Kudus. Rombongan dari Pajang memutuskan pulang terlebih dahulu sebelum acara puncak peringatan Tahun Baru Islam dimulai. Iring-iringan rombongan ini tengah keluar dari pondok pesantren Kudus. Di ruang dalam, setelah melepas kepergian rombongan Pajang, Sunan Kudus memanggil secara pribadi Arya Penangsang di ruangan khusus. Di sana, hanya ada Sunan Kudus dan beberapa prajurit khusus yang terpercaya, termasuk Patih Matahun.
Sunan Kudus memarahi Arya Penangsang atas segala tindakan bodoh yang telah dilakukannya. Arya Penangsang menyela, meminta penjelasan di manakah letak kebodohannya. Bukankah malah Sunan Kudus yang melerai di saat dia sudah berhadapan dengan Adipati Adiwijaya? Dengan suara tinggi, Sunan Kudus berkata, "Siapakah yang telah menduduki kursi yang telah aku isi doa-doa khusus?" Seketika Arya Penangsang terdiam. "Lantas, apakah kamu tidak menyadari tadi, saat aku melerai kalian, tangan kanan Adiwijaya aku pegang erat, sedangkan tangan kanan kamu aku biarkan bergerak bebas. Ingat-ingat lagi. Aku memegang tangan kanan Adiwijaya yang tengah menggenggam Kiai Carubuk, sedangkan tangan kanan kamu yang tengah menggenggam Kiai Brongot aku biarkan bebas." Arya Penangsang tetap terdiam. "Lantas, apa yang aku katakan kepadamu?" Arya Penangsang mengerutkan dahinya, mencoba mengingat. "Aku berkata, sarungkan kerismu, sampai 3 kali. Kamu tahu maksudku yang sebenarnya." Arya Penangsang menatap Sunan Kudus, mulai sedikit memahami. "Maksudku, sarungkan kerismu ke dada Adiwijaya, bukan ke warangkanya. Kamu saja yang terlampau bodoh, sehingga tidak memahami kata-kata isyarat yang aku ucapkan. Kamu telah menyia-nyiakan kesempatan kamu memusnahkan salah seorang manusia penentang ajaran mulia." Arya Penangsang segera menyadari kebodohannya sendiri. Serta-merta dia menyembah dan berkata, "Sebelum rombongan Adiwijaya jauh, tidak ada salahnya saya mengejar dan menghabisinya sekarang." Sunan Kudus menatap tajam Arya Penangsang. Ini bukan saat yang tepat menyerang rombongan Pajang di mana banyak berkumpul para tamu undangan di Kudus. Asal kamu tahu, kecuali aku dan kamu, tidak akan ada yang mampu menghadapi kesaktian Adiwijaya. Dia memiliki pegangan ilmu kanuragan warisan Buddha Majapahit. Sangat riskan jika aku terjun sendiri. Tidak pantas bagiku berhadapan dengan anak kemarin sore seperti dia. Sedangkan kamu, saat ini hanya akan menjadi boneka mainan jika berhadapan dengan dia, karena seluruh ilmu kanuragan yang kamu miliki telah lumpuh." Dada Arya Penangsang terasa panas dan sesak mendengar penuturan Sunan Kudus. "Lantas bagaimana Bapak Sunan? Selama 3 bulan berselang, mulai bulan Muharram ini, kamu harus berpuasa terus-menerus. Genap 3 bulan, seluruh hizib dan asma yang kamu miliki akan kembali pulih dan berfungsi. Setelah itu, aku akan mencari jalan lain untuk menghadapi Adiwijaya." Arya Penangsang lemas mendengarnya. Dan Sunan Kudus berlalu ke dalam sembari hanya mengucapkan salam. Permintaan Ratu Kalinyamat. Rombongan Pajang yang pulang lebih awal dari jadwal semula nampak keluar dari kota Kudus. Di sepanjang jalan, seluruh prajurit yang ikut dalam rombongan senantiasa mempertajam kewaspadaan mereka. Kejadian yang pernah menimpa rombongan Ratu Kalinyamat dulu, membuat mereka lebih siaga dan tidak mau kecolongan. Di sepanjang perjalanan, banyak mata yang memperhatikan mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Acara peringatan Tahun Baru Islam di Kudus belum juga dilaksanakan, namun rombongan dari Pajang nampak malah pulang lebih awal. Ada apa gerangan? Ketika belum terlampau jauh dari kota Kudus, mendadak Adipati Adiwijaya memerintahkan rombongan berhenti. Perintah yang mendadak ini sedikit mengejutkan seluruh prajurit yang ikut dalam rombongan, tak terkecuali Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Namun, setelah menyadari jika sang Adipati hanya sekedar ingin beristirahat, ketegangan pun mencair. Nampak, Adipati Adiwijaya turun dari atas punggung gajah tunggangannya. Beberapa prajurit yang bertugas mengiringi di samping binatang tunggangan bertubuh besar tersebut tanggap dan segera membantu.